sangat penting ya Pak SDM yang kompetitif untuk Betul. kemandirian ekonomi saat ini Pak. Lalu selanjutnya Pak terkait dengan proyek-proyek besar Pak di Jawa Mhm. Tengah saat ini. Proyek-proyek besar apa Pak yang akan dikembangkan dan juga mungkin dilakukan di tahun 2026 Pak? 2026 nanti swasembada pangan, tetapi yang sudah akan ke depan adalah ada bendungan Jeragung yang itu bisa mengairi termasuk penanggulangan banjir. Kemudian yang kedua ada namanya Giant Sea Wall. Jadi Giant Sea Wall kita insya Allah 2027 nanti sudah operasional, 2026 mungkin sudah fungsional. Di mana Giant Sea Wall kita itu adalah wilayah Sayung, dari mulai Sayung, kemudian dari mulai Semarang itu sudah hampir 10 km akan jadi. Di situ ada kolam retensinya itu bisa menampung hampir 6,7 juta liter yang nanti bisa dilakukan desalinasi. Desalinasi itu bisa membuat air minum dari sana dan proyek-proyek ini akan mendukung. Termasuk untuk wisata, kita punya aglomerasi wisata dari mulai Kopeng, Borobudur sampai ke Kopeng, Borobudur, dan Rawapening. Itu nanti akan kita tembuskan 3 daerah. Dan juga wisata-wisata ramah muslim yang nanti akan kita ciptakan karena apa? Rumpun Melayu, wisata muslim rumpun Melayu saya sudah koordinasi dengan Malaysia terkait dengan wisata-wisata ramah muslim di tempat kita. Jadi ini banyak sebenarnya kalau kita kupas terkait dengan potensi wilayah. Tetapi yang paling pokok yang menjadi prioritas adalah satu Giant Sea Wall, yang kedua adalah tembusnya tol Jogja di wilayah kita akan menambah perkembangan ekonomi terutama bergeraknya orang dan barang di wilayah kita. Demikian. Baik Pak, untuk saat ini kan banyak sekali ya Pak ya investor asing yang sangat tertarik begitu ya Pak untuk berinvestasi di kawasan industri di Jawa Tengah. Boleh dijelaskan Pak kawasan industri di wilayah mana yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk saat ini? Yang pertama itu di KITP Batang. Di KITP Batang itu sudah mempunyai proyeksi hampir 60%, luasnya hampir 4.000 hektar. 60% sudah masuk, di sana ada wisatanya, kemudian di sana ada rumahnya, kota mandiri di sana, kemudian di sana juga ada investasi atau pabrik atau apa itu, macam-macam di sana, termasuk dry pot. Dry pot akan kita bangun di sana ada 56 hektar. Dry pot itu gunanya adalah bagaimana nanti logistik ekspor nanti bisa lewat dry pot kereta api yang tempatnya di sana. Kemudian ada juga kawasan industri Kendal, itu sudah hampir 90%, bahkan kita perluas menjadi 100 hektar di sana. Kemudian Wijaya Kusuma juga ada, di sana juga hampir penuh. Kemudian Jateng Land, kemudian kawasan Candi, banyak kawasan-kawasan industri kita yang hampir selesai. Dan ini didukung dengan revitalisasi pelabuhan. Jadi pelabuhan Tanjung Mas nanti menjadi sentral revitalisasi kita perbaiki, baik yang curah maupun yang kontainer, untuk mendukung daripada kawasan-kawasan itu yang mulai tumbuh. Termasuk bandara kita sudah bandara internasional Mbak, dengan harapan nanti logistik internasional bisa kita lakukan, termasuk penerbangan bagi turisme maupun investasi di wilayah kita. Baik Pak, untuk saat ini Pak Kota Semarang ini kan memposisikan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ya Pak untuk di Jawa Tengah begitu. Apa kebijakan sinkronisasi pemerintah provinsi agar Semarang, Solo dan juga wilayah selatan ini tidak tumbuh timpang Pak secara ekonomi? Memang kalau kita berbicara Jawa Tengah itu ada jalur utara dan jalur selatan, Pansela dan Pantai Utara dan Pantai Selatan. Pantai Selatan itu kebanyakan mereka masih belum kita samaratakan, sehingga kami sudah mempunyai upaya bahwa nanti investasi kita arahkan ke daerah selatan. Jadi utara kita geser ke selatan. Dan ini sudah kita punya komitmen dengan para bupati wilayah kita selatan. Khusus untuk Semarang, memang Semarang menjadi sentral eks Semarang Raya, mulai Semarang, kemudian Demak, kemudian Kendal, kemudian Kendal sampai ke Batang nanti bisa ke sana. Artinya Semarang menjadi sentral untuk didukung beberapa kabupaten kota di wilayahnya, sehingga aglomerasi Semarang Raya bisa tumbuh kembali. Termasuk Solo Raya. Solo menjadi sentralnya, maka wilayah sekitarnya mulai Boyolali, kemudian Sragen, kemudian
yang lainnya akan melakukan eksplorasi di ekskarisidenan. Kemudian ada juga wilayah Banyumas. Banyumas juga gitu, 7 kabupaten kota Banyumas menjadi sentralnya. Kemudian untuk Pekalongan Raya maka Pekalongan Kota menjadi sentral. Wilayah yang samping-sampingnya mulai Kajen, Pemalang, Tegal akan menjadi satu. Sehingga sentralnya itu di kabupaten kota, maka kabupaten yang lain mendukung. Contoh misalnya Semarangnya tidak menghasilkan beras, maka berasnya diambilkan mana? Dari Kendal. Dan ini menjadi suatu konektivitas ekonomi secara bersama sehingga akan menjadi suatu ekonomi baru di masing-masing ekskarisidenan yang terdiri dari 7 ekskarisidenan di Provinsi Jawa Tengah. Baik Pak, lalu dengan proyek Tol Solo Yogyakarta ini kan tengah menjadi sorotan ya Pak ya, terkait dengan volume lalu lintas yang rendah dan juga risiko pendapatan yang tidak tercapai. Nah, strategi dari pemerintah provinsi Pak untuk bisa memastikan proyek ini tetap bisa produktif begitu ya Pak, lalu juga mendorong ekonomi segitiga emas seperti misalnya Solo, Semarang dan juga Jogja, ini strateginya apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Yang pertama sebentar lagi akan menjadi barometer nasional ya. Orang mudik itu pusarnya Nusantara itu adalah di Jawa. Jadi yang dari timur Surabaya masuknya ke Jakarta lewat Jawa Tengah, yang dari Jawa Barat ke Surabaya masuknya Jawa Tengah, dari DKI Jawa Tengah. Maka secara tidak langsung konektivitas bergeraknya orang dan barang terkait dengan tol itu menjadi urat nadi daripada Provinsi Jawa Tengah. Satu, kalau mereka sudah terkoneksi maka secara tidak langsung di situ hotelnya penuh, pasarnya ramai, oleh-olehnya datang, UMKM-nya yang jumlahnya 4,2 juta akan tumbuh, UMKM mikro, kecil, menengah akan tumbuh dengan sendirinya. Maka secara tidak langsung kawasan yang dilalui tol khususnya Solo, Jogja dan lain sebagainya menjadi urat nadi daripada ekonomi, bergeraknya orang barang terkait dengan ekonomi. Terutama pendistribusian barang-barang pokok di wilayah kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Baik Pak, lalu selanjutnya terkait dengan momentum investasi ya Pak yang cukup tinggi, bagaimana pemerintah memastikan tahun 2026 ini menjadi tahun percepatan baik dari pembangunan infrastruktur, kemudahan berusaha dan juga stabilitas sosial Pak di tengah situasi yang saat ini boleh dikatakan cukup menantang Pak. Jadi itu benar, itu adalah hukum kausalitas ya. Bagaimana investasi itu sudah tumbuh karena didukung oleh suatu regulasi di wilayah kita termasuk jaminan keamanan.